perubahan lifestyle tuh sebegitu pentingnya ya dok? Yes. Bahkan itu sering saya kasih tahu pasien di muka sebelum pasang ring. Hati-hati dengan yang namanya ISR, instant restenosis. Kamu pikir baik-baik, kamu mau ikut diet gak sebelum pasang ring? Ya, jangan nanti nyesel. Nah tadi saya bilang banyak pasien nyesel kapok baru udah terjadi beberapa kali sumbatan baru akhirnya ikut program lifestyle kita. Selamat datang pada podcast Bethsaida Hospital. Pada hari ini kita akan membahas suatu hal yang sangat menarik nih. Kita tahu kesehatan adalah keinginan yang kita semua ingin dapatkan di hidup ini. Memiliki kesehatan dan tubuh yang sehat tanpa terkena penyakit apapun. Nah mungkin salah satu caranya kita akan hari ini diskusi banyak dengan Dr. Dasaat dengan cara merubah pola makan kita atau pola diet kita. Dengan memilih apa saja yang kita makan dan kita konsumsi, ini dapat menghindari terjadinya resiko dari berbagai penyakit. Nah kali ini kita akan membahas dengan seorang dokter yang bukan hanya menyarankan pasiennya tetapi sudah menerapkan gaya hidupnya secara bertahun-tahun dan sudah merasakan hasilnya juga. Terima kasih Dr. Dasaat atas kehadirannya. Dokter sebagai dokter jantung intervensi nih dokter kan sibuk banget nih. Tapi dokter masih punya waktu untuk mengatur pola makan, masih punya waktu untuk edukasi pasien yang sangat kencang ya dok tentang gaya hidup dan perubahan pola makan. Nah itu bisa dokter ceritain gak sih dok kenapa awal mulanya dokter sampai sebegitunya sama pola makan dok? Oke, jadi selamat siang Dr. Jessica, salam sehat selalu. Nah jadi mulai awal ceritanya itu kira-kira 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu saya itu terdiagnosis terkena sumbatan jantung. Ya, jadi saya melakukan pemeriksaan disebut CT scan. Ternyata saya mempunyai sumbatan 50% di pembuluh utama yang disebut LAD dengan jumlah kapur sekitar 58. Nah, sebagai dokter intervensi, ya saya melakukan intervensi sudah 25 tahun pada saat itu, kita tidak mengenal di dalam dunia kedokteran bagaimana caranya mengecilkan plak. Ya kita nggak mengenal. Yang kita tahu adalah tunggu aja sampai sumbatannya cukup besar, lakukan intervensi. Ya, intervensi itu hanya 2, yaitu dilakukan biasanya pemasangan cincin, kalau banyak dan sulit dilakukan bypass. Nah, saya waktu itu pikir-pikir apa benar sih nggak ada, apa saya yang kurang tahu gitu ada ilmu ini di luar saya. Nah itu semuanya memang sudah menjadi rencana Tuhan ya. Karena itu kejadiannya 1 tahun sebelum COVID 2019. Nah, kemudian ternyata saya sangat terkejut, ternyata laporan bahwa regresi atau mengecilkan plak-plak itu ada dilaporkan dari Amerika. Ya, langsung saya beli semua buku-bukunya. Bukunya itu kebetulan kebanyakan bukan buku textbook kedokteran, buku populer, tapi ditulis oleh dokter dan profesor. Ya, yang sangat terkenal sebetulnya di bidang ini, di bidang lifestyle medicine. Dan ternyata ada buktinya pasien-pasien yang sumbatannya bermakna itu bisa mengecil sehingga menghindari pemasangan ring. Ya, nah itu yang saya dapat. Nah kebetulan kan sumbatan saya 50% dan saya tidak mempunyai symptoms ya. Nah beberapa pakar ini seperti Profesor Dean Ornish, Profesor Esselstyn itu dari center-center yang besar yang ternama di Amerika ya, salah satunya dari Cleveland Clinic. Jadi saya pelajarin terus dan saya ikuti sehingga saya mempunyai formulanya ada formulanya apa aja gitu yang perlu kita makan. Dan ternyata hasilnya setelah 4 tahun mengikuti diet ini, sumbatan saya itu mengecil. Yang 50% jadi 20%,
Yang kapur saya yang 58 mengecil menjadi 20% lebih kecil. Yang mana itu sesuatu yang luar biasa. Kemudian pada saat yang bersama juga saya lakukan pada pasien-pasien saya. Nah, saya lakukan pada pasien-pasien saya, ternyata pasien-pasien saya yang sumbatannya belum memerlukan intervensi, itu mengecil semua sumbatannya. Jadi dia tidak perlu diintervensi lagi. Sampai ada pasien yang nggak percaya, dia pergi ke dokter Singapura, ke Malaysia, dia bilang, "Kok nggak ada dokter yang tahu ilmu ini?" Ilmu diet, kita pakai diet sama suplemen. Sampai akhirnya dia pergi ke pakarnya, dia pergi ke Profesor Dean Ornish, ternyata di Amerika ada. Dan memang kesaksiannya banyak, bisa mengecil. Dia bilang, "Kenapa di Indonesia tidak dilakukan?" Nah, nanti mungkin itu perlu kita diskusikan lebih lanjut. Ada filosofi yaitu yang menyatakan bahwa pencegahan itu selalu lebih baik daripada pengobatan. Kemudian ada Chinese proverb ya, jadi proverb itu kata-kata mutiara daripada orang Cina zaman dulu. Dia bilang yang disebut superior dokter adalah dokter yang melakukan pencegahan. Ya, nah yang disebut dokter yang biasa-biasa itu dokter yang melakukan pengobatan kalau pengobatannya itu penyakitnya masih ringan. Kalau penyakitnya sudah berat, dalam hal ini seperti misalnya kita ngobatin pasien, setelah pasien itu tersumbat jantungnya, itu disebut inferior dokter. Dokter yang inferior, bukannya jadi nggak ada kebanggaannya bahwa kita bisa melakukan pemasangan ring, kita bisa melakukan banyak hal, itu tidak usah bangga kalau berdasarkan proverb ini. Nah, saya terpukul sekali membaca itu dan saya merenung ini perkataan ini banyak benarnya gitu. Yang paling berjasa terhadap kita adalah dokter yang melakukan pencegahan. Jadi jangan sampai, ini kadang-kadang gini, kalau ada dokter menasihatkan pasiennya supaya jangan kena sumbatan jantung, jangan kena kanker, tidak dihargai semana pasien menghargai kalau dokternya itu bisa melakukan pembenaran kalau dia udah tersumbat jantungnya. Atau memberikan kemoterapi, radioterapi kalau pasiennya sudah terkena kanker. Itu betul ya. Padahal seharusnya yang dia hargai adalah dokter yang bisa mencegah dia jangan sampai kena sumbatan jantung, jangan sampai kena kanker gitu. Ya. Nah, kedua, pasien juga kita lihat banyak dokter-dokter kita itu, pasien itu bukan lagi diobatin tuh berdasarkan simptomnya. Oh, kalau dia tersumbat dibetulin dengan pemasangan ring atau di bypass. Ya, tetapi tidak melakukan hal yang kita sebut cari kausanya apa. Kenapa pasien itu tersumbat? Karena kalau kita udah tahu kausanya, supaya kausanya itu kita putus, jangan terjadi sumbatan lagi di masa mendatang. Nah, itu yang banyak tidak dilakukan. Kita kerjanya cuma, oh kalau dia sumbat kita pasang cincin. So what? Itu bukan kausanya. Jadi kayak kita lihat lantai kita bocor. Ya, kita beli kain pel banyak, kita pel tiap kali. Bukan itu, kita tanya kenapa dia bocor. Lihat atapnya dong, lihat gentengnya. Gentengnya pecah, ya gentengnya harus dibetulin. Bukannya kita beli alap banyak, kita lap terus setiap bocor, lap. Itu nggak menyelesaikan masalah, ngerti ya? Jadi kita mau menyelesaikan masalah, kausa penyebab dari penyakit itu kita putus. Supaya pasien itu sembuh. Bukan hanya kita menyembuhkan simptomnya, mengobati simptomnya gitu. Oke, baik dok. Nah, selama 4 tahun dokter menjalani pola hidup ini dok, suka dukanya apa dok? Yang dokter rasain apa dok? Oh, suka duka yang paling alhamdulillah puji Tuhan ya itu sumbatan saya mengecil. Itu udah kebanggaan. Soalnya itu sesuatu kesaksian. Saya kemarin ada beberapa profesor datang dari Amerika, dari Itali, dia bertemu dengan saya ya, profesor intervensi. Dia sangat kaget. Bahkan profesor saya di Australia pun ya sangat kaget dengan data yang saya majukan ini. Kok sumbatan bisa mengecil karena tidak dikenal dalam dunia kedokteran ya. Nah, itu suatu rahasia, bahkan saya bikin buku di dalamnya itu adalah penemuan saya mengenai metode yang kita lakukan, yang kita berikan kepada pasien-pasien kita sehingga kalau pasien itu mempunyai sumbatan itu dapat dikecilkan. Nah, yang kedua juga kalau pasien-pasien itu sudah dilakukan pemasangan cincin, dia melakukan metode yang apa kita ajarkan, itu kemungkinan menyumbat kembali yang disebut ISR atau instant restenosis, itu saya tulis di buku saya juga, itu kemungkinannya kita yang paling kecil di dunia. Ya, jadi kalau di tempat center-center yang ternama,
Itu misalnya kemungkinan itu 10-20%, itu center ternama ya. Kalau center nggak ternama lebih tinggi lagi. Nah itu kita bisa turunkan di bawah 5%. Apalagi sekarang kita ada alat bantu yang disebut iFuse atau OCT. Nah sehingga waktu kita melakukan pemasangan cincin bisa lebih akurat lagi, itu bisa diturunkan di bawah 2%. Ya, ini untuk pasien-pasien yang ikut program kita. Nah kemudian juga saya itu dulu sering sakit. 1 tahun bisa 5-6 kali rawat inap di rumah sakit Bethsaida ini. Nah entah itu kita mencret-mencret, entah itu sakit tenggorokan ya. Nah ini alhamdulillah puji Tuhan sudah 5 tahun nggak sakit, cuma sekali kena COVID. Itu pun ringan di rumah. Kena COVID, waktu itu belum divaksin, ringan di rumah, COVID-nya Delta. Ya. Nah, pikiran juga lebih cerah. Dulu saya kalau misalnya melakukan simposium, terutama kalau malam atau apa, itu kalau udah terlalu capek, kita pikirannya kayak cloudy. Ya kalau ini pikirannya malam jam 12, jam 1, bahkan saya pernah bikin video jam 3 pagi, itu banyak yang nggak percaya bahwa video itu dibikin jam 3 pagi. Dia bilang kok muka dokter seger banget, padahal itu jam 3 pagi gitu. Dia bilang saya mungkin nipu bahwa itu jam 3 pagi ya. Kemudian kita lebih bahagia. Karena saya dari dulu kalau makan makanan yang nggak sehat itu merasa guilty feeling. Saya misalnya makan gorengan, saya guilty feeling karena saya tahu dalamnya banyak kolesterol, bisa menyebabkan inflamasi, bisa menyebabkan kanker segala macam. Nah itu perasaan itu sudah hilang. Jadi saya kayak seseorang yang maaf kata kalau kita orang beragama, kita sudah tidak melakukan dosa apapun juga. Kita tenang, hidupnya penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kemudian juga mudah tidur. Dengan melakukan program ini mudah tidur. Nah kesukaan lainnya ya yang saya lihat adalah pasien-pasien itu bersyukur sekali. Dia sembuh dari yang tadi yang sumbatannya jantungnya tidak belum besar yaitu sumbatannya hilang. Ya, sehingga tidak perlu intervensi. Kemudian yang melakukan pemasangan cincin tidak perlu pasang-pasang ring lagi. Ya, dia akan bebas. Jadi dari segi keuangan, klaim asuransi juga menjadi semakin dikit. Jadi seharusnya program ini harusnya didukung oleh pemerintah dan didukung oleh asuransi. Karena ini akan mengecilkan biaya daripada penggunaan di alokasi kesehatan gitu. Ini sangat penting sekali. Nah gitu pasien-pasien lainnya juga, pasien-pasien diabetes yang biasanya pakai insulin itu lepas daripada pemakaian insulin. Pasien-pasien hipertensi yang biasanya minum obatnya banyak, itu banyak yang kita lepaskan dari obat-obat hipertensi dan tensinya terkontrol. Pasien-pasien yang dulu kolesterolnya ya ada satu macam obat, dia harus beli obat suntik. Ya PCSK9 inhibitor ya, dari Amerika atau dari Australia atau dari Singapura belinya. Itu nggak usah dipakai lagi dengan ikut program kita, ikut diet kita, minum obat statin biasa, saya gabung dengan ezetimibe ya. Nah itu bisa terkontrol kolesterolnya sehingga mencapai yang apa gini. Berat badan pasien, ada berat badan pasien yang turun sampai 60 kilo. Dengan diet kita yang super sehat. Dan pasien juga bilang dia lebih bahagia, lebih tahan stres, kemudian mudah tidur, pikirannya lebih cerah. Nah, lebih produktif. Ya, kadang-kadang ada pasien bilang, "Dok, saya kalau siang hari yang ngantuk, Dok." Kantuk terus karena gemuk ya. Kemudian juga ada sleep apnea. Sleep apneanya bisa sembuh kalau berat badan kurus. Nah, ada satu lagi ya, erectile dysfunction. Erectile dysfunction pada pasien-pasien kita ini banyak yang hilang. Jadi nggak menderita erectile dysfunction lagi. Nah rasa dukanya apa kecewanya ya, rasa kecewa kita program ini. Kadang-kadang pasien ini nggak percaya. Ya, kita udah susah sekali kita pelajarin. Saya sangat rajin ya baca buku banyak sekali, kemudian ikutin juga podcast-podcast YouTube dari luar negeri. Nanti pasien nggak percaya, pasien kadang-kadang nggak setia. Ya, dia setelah setengah jalan, padahal dia sudah merasakan benefitnya. Nanti dia kembali lagi ke pola hidup yang semula. Nah, nanti biasa muncul lagi udah babak belur. Udah sumbatannya banyak di pembuluh darahnya, harus dilakukan pemasangan ring. Itu juga kita sedih. Kenapa pasien lebih percaya kepada hoax-hoax yang beredar di YouTube ya, itu banyak yang sangat menyesatkan ya. Nah, kadang-kadang pasien meninggal. Ya, karena nggak tertolong lagi atau pasiennya cuci darah.
Padahal saya bilang waktu kreatininnya itu masih 3, itu bisa ditolong gitu. Kita ada bukti pasien-pasien yang kreatinin 3 turun menjadi 1 ya. Nah ini dia enggak, akhirnya sekarang sudah cuci darah. Kalau sudah cuci darah udah susah ya. Nah saya terus terang dengan program ini baru ya, saya menjadi pionirnya di Indonesia untuk lifestyle ini. Nah itu kita butuh iman. Kita butuh iman bahwa ini kita tahu ini benar, ini dari Tuhan. Karena Tuhan mau semua orang itu menjadi sehatnya. Jadi kita harus sabar, jangan gampang kecewa. Ya, saya juga kadang-kadang banyak belajar. Kadang-kadang pasien itu sudah menghilang, dia balik lagi. Dia balik lagi setia sekali abis itu. Karena dia sudah kena kena imbasnya. Karena dari ketidaksetiaannya itu ini. Kita percaya habis gelap terbitlah terang ya. Saya mau quote dari kata mutiara dari Carl Ernst von Baer ya. Dia bilang semua ide yang baru itu mengalami 3 fase. Ya, fase yang pertama orang akan menganggap ini nonsense. Lifestyle ini nonsense. Tidak mungkin bisa dilakukan. Saya sendiri lakukan, saya jadi teladan. Jadi nggak bisa ada alasan itu lagi. Nah kemudian yang kedua dia melakukan pembelaan. Dia bilang ini nggak melawan hukum ini. Nah yang ketiga yang terakhir mereka menerima dengan tangan terbuka. Malahan dia memuji orang yang mempromosikan program ini. Oke dokter. Nah boleh di-spill dikit nggak, kan tadi ini manfaatnya ternyata banyak banget ya dok, bukan cuma jadi badan lebih sehat, tapi juga berasa ya manfaatnya dok, tidur lebih nyenyak, terus pikiran juga lebih jernih, nggak gampang stres ya dok. Boleh di-spill nggak sih dok diet yang seperti apa sih yang dokter lakukan dok? Jadi kalau dilihat kita lihat semua yang hampir semua ya jalan patofisiologinya, pathway-nya kenapa kita bisa pikiran cloudy segala macam itu karena makanan yang kita makan itu bisa menjadi teman atau bisa menjadi lawan. Bisa menjadi vitamin atau zat-zat yang berguna untuk kita atau menjadi racun-racun untuk kita. Kalau yang kita makan tuh racun-racun untuk kita, pikiran kita terganggu, gampang lelah, gampang ngantuk, nggak bisa konsentrasi, pikirannya nggak tenang, nggak bisa tidur. Tapi kalau kita makan adalah penuh dengan multivitamin, phytonutrien, gizinya cukup, segala macamnya cukup, itu dia menjadi teman kita. Dia membantu kita untuk melaksanakan hidup dan kita bisa berprestasi sebaik mungkin gitu. Nah, apa saja yang saya makan? Lifestyle sebetulnya, tapi yang utama saya bahas di dalam buku saya adalah makanan. Kenapa? Karena itu yang paling susah. Yang paling susah untuk diubah oleh seseorang. Ya, mengubah makanan itu saya rasa susahnya hampir sama dengan mengubah agama ya. ini bukan hal yang gampang, hal yang sangat susah atau mengubah pandangan politik seseorang gitu. Itu sangat susah. Maka itu salah satu sebabnya juga kebanyakan dokter-dokter tidak mau melakukan program ini. Tapi lebih banyak nggak tahu bahwa program ini eksis. Ya. Nah, yang saya makan itu sebetulnya sangat simpel. Pagi-pagi itu saya makan blender sayuran dan buah-buahan. Ya, itu sebanyak sayur-sayuran minimal kebutuhan kita 500 gram. Jadi pagi-pagi saya makan sekitar 300 sampai 400 gram. Itu saya blender dengan buah-buahan. Ya, kebetulan ada di buku saya tulis buah-buahnya apa aja, sayur-sayurnya apa aja. Kemudian siang hari saya makan kacang hijau, ya sebagai sumber protein. Nah, malam hari saya makan buah-buahan. Sama kadang-kadang kalau masih lapar Havermut. Semua makanan ini fungsinya ada untuk tubuh kita. Jadi tidak ada yang sia-sia. Jadi dia mensupport otak kita, mensupport kita punya jantung dan segala macam. Jadi ada unsur di dalam sel yang disebut mitokondria. Mitokondria itu adalah generatornya daripada sel kita. Nah, kalau mitokondria kita itu diperkuat dengan makanan-makanan yang bisa memperkuat mitokondria itu, maka kita punya umur biologis relatif mundur ke belakang. Jadi you umurnya 60 ya, tapi
biologis you 40, 20 tahun di belakang. Nah kalau umur you digeser, kemungkinan kena penyakit juga geser semua, turun semua gitu. Oke Dok. Nah kan banyak banget nih Dok yang beredar masalah diet-diet Ya. Dok, termasuk katanya boleh makan daging sebanyak-banyaknya, tapi yang nggak boleh karbohidrat, yang nggak boleh makan nasi. Nah itu menurut dokter gimana Dok? Jadi itu sebetulnya yang kita sebut keto ya. Iya. Nah, kalau saya bilang kita harus mencari bukti-bukti ilmiah di mana orang-orang umurnya panjang. Umurnya 90, 100, 110, 120. Kita cari daerah itu. Nah itu ada yang disebut Blue Zones area. Itu ya Okinawa di Jepang, Sardinia di Italia, Ikaria di Greece, Nicoya di Costa Rica, dan Loma Linda di California. Yang sekarang masih survive Loma Linda. Loma Linda itu adalah sekelompok orang-orang yang agamanya Adventist. Dia melakukan pola hidup yang sehat. Umurnya panjang-panjang. Dan di komunitas mereka nggak mengenal hampir nggak mengenal adanya serangan jantung, sumbatan jantung, stroke, kanker, anak otis, apa pokoknya yang aneh-aneh yang penyakit yang sebabnya inflamasi hampir mereka nggak kenal. Maka itu umurnya panjang-panjang. Nah, kita tahu ya pada waktu masa COVID hampir orang-orang yang ikut diet kita atau diet kita itu mirip kayak blue zone area type of diet. Nah itu hampir nggak ada yang meninggal tanpa vaksin. Jadi kita bilang ini luar biasa gitu. Tuhan itu luar biasa baiknya dan luar biasa menunjukkan kepada kita pola hidup yang sebenarnya. Jadi diet yang kita anut ini diet seperti blue zone. Mereka ada makan produk binatang cuma 5-10%. Sedikit nggak banyak gitu. Nah kalau diet keto kebalikannya produk binatangnya 80-90%. Sedangkan produk binatang itu berbahaya. Nah yang dianjurkan oleh guideline mirip dengan diet kita. Mereka sebut Mediterranean, tapi sekarang itu sudah dimodifikasi karena diet Mediterranean itu yang aslinya nggak begitu nih, tapi Mediterranean yang kebanyakan orang kira dia itu salad disiram dengan minyak olive oil lah apa itu tidak sehat sama sekali minyak itu. Minyak itu kalorinya tinggi sekali dan itu termasuk proses food, jenuh ya. Walaupun minyak itu olive oil sekalipun juga kita nggak anjurin karena dalam program kita mau pasien itu mencapai berat badan yang ideal. Dan juga olive oil itu bisa menambah nafsu makan sehingga makannya jumlahnya banyak. Restriction of kalori memperpanjang umur, membuat kita awet muda. Ya. Nah, diet keto itu yang dianjurkan 70-80% fat. Ya, dan mengerikan kalau melihat teman Dr. Jessica makan diet keto. Saya pernah lihat makan daging 2 kilo. Minum minyaknya semua diminum. Ya, minyak kuah-kuahnya itu diminum yang lemak-lemak. Bahkan ada yang kopi dikasih butter. Kopi dikasih butter untuk ikut diet keto gitu. Protein hewaninya 20-30%. Karbohidratnya cuma 5-10%. Nah sedangkan diet kita 60-70% karbohidrat. Kompleks ya, tapi kompleks bukan refine. Jadi refine itu kayak nasi, biskuit, roti itu refine, mie. Nah kita kompleks itu sayuran. Kompleks karbohidrat, buah-buahan. Penuh dengan karbohidrat tapi kompleks. Ya. 20-30% protein nabati di diet kita. Kalau mereka protein hewaninya itu 20-30%. Ya, jadi tinggi sekali. Tapi fatnya paling tinggi itu fatnya 80%. Nah 5-10% dari kita fat, kalau dia 70-80%. Nah produk animal ini secara keseluruhan walaupun tanpa fat nih animal kenapa saya larang, saya ada di bab 10 halaman 46 di buku saya ya. Itu mengandung zat-zat ya secara singkat aja. Zat-zat yang semuanya bisa membuat sumbatan jantung. Selain melalui pathway inflamasi, dia bisa mengeluarkan sesuatu yang mana terbentuknya sumbatan jantung semakin tinggi. Kemungkinan stroke semakin tinggi.
segala jenis binatang. Ya, termasuk dairy product. Dairy product itu apa? Susu, telur, es krim, ya butter, keju, itu termasuk semuanya. Nah, jadi kita jelas ini bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan sumbatan jantung. Kenapa kita makan? Menyebabkan kerusakan ginjal. Ya. Nah, studi yang terbaru yang kemarin baru dipresentasikan di American College of Cardiology Maret 2023, ternyata diet keto itu sudah boleh dikata dilarang lah. Karena meningkatkan LDL, meningkatkan inflamasi, bisa merusak pankreas, lama-lama pasiennya bisa jadi kencing manis. Dia nggak langsung, efeknya yang dilihat adalah turun berat badan. Orang narkoba juga turun berat badan. Maksudnya orang pakai narkoba, orang merokok banyak juga turun berat badan, tapi caranya nggak sehat. Kita nggak mau yang kayak begitu, ya. Jadi meningkatkan heart attack, stroke 2 kali lipat, dan juga meningkatkan angka kejadian daripada kanker, gitu. Nah, kenapa diet keto populer? Kenapa? Karena manusia itu mencari yang enak. Ya, kalau saya bilang suruh orang untuk makannya sayuran, buahan, menghindari makanan goreng-gorengan itu kan relatif tidak enak, tapi sehat kan. Nah, manusia itu cenderungnya yang mau dilakukan manusia itu justru yang dilarang oleh Tuhan. Itu kesukaan manusia kebanyakannya. Jadi atau waktu kita kecil, kalau mama kita larang apa itu yang kita mau lakukan tuh. Yang disuruh gak dilakukan. Kalau disuruh belajar, waktu saya kecil, saya maunya melakukan main terus. Main layangan, main gundu, main apa segala macam gitu. Nah, justru yang dilarang dilakukan, yang disuruh gak dilakukan. Nah, food industry jelas mau mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, jadi kalau dia jual gorengan, makanan itu kadang-kadang tidak enak, kalau digoreng jadi enak. Ya, dia goreng lah, kasih minyak yang banyak. Makanannya basicnya binatang, makanannya basicnya gula, makanannya basicnya, maka itu keto-keto itu laku sekali. Karena banyak pengikutnya, karena enak, tapi ujungnya maut. Nah, kita sayangnya saat ini vegan resto yang ada di kita sering juga tidak sehat. Vegan ya. Resto. Jadi banyak juga orang-orang yang vegan yang kena penyakit stroke, jantung, kanker, dan lain-lain, kencing manis tidak lebih rendah daripada orang yang non vegan. Kenapa? Yang dia makan tepung-tepung digoreng. Kan tadi saya bilang kita anti gorengan. Yang dia makan adalah produk-produk yang manis-manis seperti cendol, kemudian biskuit, roti-roti, ya segala macam, Coca-Cola. Coca-Cola kan dimakan juga karena vegan kan, Coca-Cola kan vegan sebetulnya. Cuma kita larang karena mengandung banyak gula ya. Nah, selain itu juga goreng-gorengan mengandung trans fat dan ada zat yang namanya akrilamid. Jadi kalau minyak itu kita panaskan walaupun dia olive oil pun yang mentah pun saya tidak anjurkan. Apalagi kalau dia digoreng, itu berubah menjadi senyawa yang disebut akrilamid yang bisa menyebabkan kanker dan bisa menyebabkan sumbatan jantung. Oke, baik Dok. Nah, ini kan beberapa juga orang yang mengikuti keto diet ini bahkan sampai bisa terkena penyakit-penyakit lain ya Dok ya. Jadi bukan cuma penyakit jantung, tapi justru bisa lari ke ginjal juga ya Bisa Dok. kena kanker. Bisa sampai kena kanker juga ya Dok, karena produk hewani yang too much ya Dok. Rusaknya itu nggak langsung, tahunan. Nanti berapa 10 tahun, 20 tahun kemudian didiagnosis dengan kanker usus, kanker pankreas. Nah, baru dia sadar, oh dulunya saya ikut diet keto. Nah, itu dirilis 2023 ini di American College of Cardiology sebagai diet yang berbahaya, dipublikasi. Oke, Dok. Ya, padahal dari dulu saya udah ngomong, saya ribut terus gitu sama pasien saya. Dia keto terus gitu, dia bilang yang penting kurus Dok. Saya bilang narkoba juga kurus. Kalau targetnya cuma yang penting kurus seperti gini, yang penting saya kaya. Ya kayanya dari mana? Kan tadi pagi baru ngutang. Ngutang sama orang, jadi kayanya itu bukannya ini, ngutang itu harus dibayar. Nah, kurusnya itu dari mana? Patofisiologinya apa?
Nah kita cari yang diet yang bisa kurus tapi sehat. Baik Gitu. Dok. Oke Dok, nah ini beberapa pasien kan kalau kontrol Dok, misalnya kayak tekanan darah bagus, misalnya pada pasien-pasien khususnya pasien jantung ya Dok, Ya. misalnya dengan tekanan darah bagus, gula darah dia terkontrol dengan baik, terus untuk obat-obatan juga minum, tetap minum, kenapa bisa tetap terjadi yang kita sebut stenosis pada setelah pemasangan ring Dok? Jadi ini memang pemikiran dasar waktu saya didiagnosis mempunyai sumbatan jantung, saya sudah tahu bahwa obat-obatan yang dipakai itu tidak bisa mencegah seluruhnya kejadian ISR. Ya, jadi kita pada waktu itu saya udah mempunyai banyak pengalaman, pasien-pasien itu dilakukan tindakan dengan sebaik-baiknya, bahkan beberapa dilakukan oleh profesor yang super-super ternama di luar negeri ya. Nah, kolesterolnya bagus kalau kontrol, tensinya bagus, ya, kemudian gula darahnya bagus, semuanya bagus, obat diminum dengan teratur, darahnya encer, tetapi sumbat lagi yang disebut ISR, ya instant stenosis. Memang angkanya tadi saya bilang dilakukan di center yang besar itu 10-20%. Nah, kita tahu hal itu. Nah, belakangan dengan saya menemukan formula ini, saya masukkan, saya rekrut pasien-pasien ini. Nah, ternyata yang nyumbat tinggal 1-2%. Kalau melakukan diet nih. Jadi yang penting bukannya, kalau itu bisa dikontrol dengan obat ya. Ya dengan orang kadang-kadang makanannya masih bebas, kalau kita berikan obat kolesterol berbagai macam, kita berikan obat darah tinggi, kita berikan obat gula, kita berikan pengencer darah, itu bisa semuanya bagus parameternya. Itu bukan jaminan. Nah, jaminannya adalah kita harus mengikuti diet program ini. Ya. Nah, diet ini memang alat tolak ukurnya itu masih belum ada di Indonesia. Di luar negeri pun adanya di beberapa di Cleveland Clinic itu masih dalam tahap penelitian. Misalnya alat pengukur TMAO, ya trimethylamine. Itu alat ukurnya itu masih dalam tahap penelitian. Kalau kita makan daging TMA-nya meninggi. Yang nanti diubah oleh liver kita menjadi TMAO. Kemudian ada beberapa kita lihat alat ukur inflamasi, HSCRP, AL6 ya, tapi nggak begitu akurat. Karena kadang-kadang ada pasien yang makannya masih bebas, tapi bagus inflamasinya, tapi nyumbat kembali. Nah, jadi kita maunya pasien itu betul-betul mengikuti diet kita. Ya, nah karena kita belum ada alat ukurnya, kita cuma berdasarkan pengakuan pasien, dia ikut berapa persen gitu. Nah tadi saya bilang kita udah keluar datanya, memang gak dipublikasikan karena beberapa hal. Satu, saya bukan di center terkenal ya, maksudnya bukan di Mayo Clinic atau Cleveland Clinic. Dulu waktu saya di Australia, saya akan publikasikan kalau saya masih di Australia. Kalau di Indonesia terus terang kayak profesor saya waktu di Amerika, di Australia selalu bilang Indonesia punya jurnal tidak akan, we are not going to read that. Dia don't trust Indonesian journal. Jadi kita bilang susah dalam mempublikasikan. Kecuali nanti ke depannya saya akan kerjasama dengan center-center yang besar ya. Nah kedua jumlahnya juga terlalu sedikit. Pasien kita untuk mempublikasikan itu atau grup jadi beberapa rumah sakit melakukan penelitian. Ketiga, penelitian diet ini memang sangat susah untuk dilakukan randomized trial. Karena pasien kan ngaku belum tentu benar apa yang dia makan. Bisa memberikan bias salah. Ya, jadi dia ngakunya dia makan A, B, C, D, tapi sebetulnya dia makan itu enggak. Nanti tahu-tahu pas kita bilang terjadi sumbatan ternyata dia nggak ikut, dia ngakunya ikut. Ya, jadi diet ini memang kalau saya bilang lebih berdasarkan testimoni. Testimoni saya udah lakukan pada diri saya sendiri dan saya udah lihat pasien-pasien saya, kita ada datanya semua. Tentu hasilnya luar biasa bagusnya. Jadi itulah alasan yang bisa kita kemukakan kepada pasien kita yang kolesterolnya sudah bagus, gulanya sudah bagus, berat badannya sudah lumayan terkontrol. Tetapi kalau belum ikut diet ya bisa nyumbat kembali. Maka itu kita anjurkan mereka untuk ikut program kita. Oke, jadi tetap harus tetap harus ikut program, ya, bukan hanya obat. Kita mainannya ikut program. Oke Dok. Nah kan saya udah denger nih testimoni bahkan dari dokter sendiri bahwa penyumbatan bisa sampai mengecil ya Dok. Nah sebegitu manfaatnya program diet ini, tapi kok masih belum banyak Dok yang mengikutinya Dok? Dalam kurikulum kedokteran ini tidak diajarkan prevention. Yang diajarkan kebanyakan dokter-dokter kita adalah kuratif.
Jadi kalau orang sakit kasih obat, lakukan tindakan, bukan prevention. Prevention dulu kita diajarin sedikit di kesehatan masyarakat, tapi lebih ke arah prevention secara lingkungan. Bagaimana mengatasi diri kita jangan digigit nyamuk, jangan kena demam berdarah, jangan kena malaria dan bla bla bla, jangan kena cacing lah. Bukannya prevention di kardiologi atau penyakit diabetes atau yang lain-lain itu hampir nggak diajarkan. Nah, cuma sekarang nggak bisa udah bergeser ini ya di guideline American College of Cardiology, American Heart Association 2019, guideline mengenai primary prevention in cardiovascular disease udah ada lifestyle medicine udah dimasukin. Kemudian di European Society of Cardiology itu negara-negara Eropa yang membuat guideline mengenai atherosclerosis ya, guideline in the management of dyslipidemia. Masuk dalamnya tentang lifestyle. Ya. Nah, 2023 di ACC, American College of Cardiology, American Heart Association, guideline tentang manajemen pasien dengan chronic coronary disease. Itu udah masuk lifestyle. Jadi dia bilang makanlah banyak buah-buahan, sayur-sayuran, daging merah dihindari, makan banyak legumes. Legumes itu seperti kacang-kacangan, kacang hijau, edamame, kacang merah. Udah ada sebetulnya. Nah, cuma di kita ini masih belum banyak dilakukan karena mereka masih pikir ya lebih baik paling gampang adalah kalau pasien sakit kasih obat, lakukan tindakan. Udah gitu juga reward ya. Reward kan kita dibayar kalau melakukan misalnya kita melakukan tindakan sejam kita dapat sekian rupiah. Tapi kalau kita sampai mulut kita berbusa nih ngomongin tentang makanan pasien, kita dibayar konsultasi doang. Gitu. Jadi jarang sekali orang mau melakukan hal ini. Ya, ngerti ya. Jadi ngomongnya udah banyaknya bukan main, ngurusin pasien punya makanan segala macam dibayarnya sedikit, ngomong kasarnya begitu. Jadi masih banyak belum yang mau melakukan kecuali yang sudah terpanggil. Terpanggil itu artinya memang sudah mengalami pribadi kayak saya. Yang saya tahu kita harus mempunyai hati nurani. Kita melakukan apa yang mau orang lain lakukan pada kita, kita lakukan kepada orang lain. Nah kalau saya sendiri punya sumbatan, ada dokter yang tahu rahasia menghilangkan sumbatan, saya mau tahu dong, rahasianya apa dong? Tolong di-share. Nah jadi dari bertolak dari pengalaman pribadi itu yang saya yakin itu rencana Tuhan, sehingga kita mempunyai empati. Kita mempunyai kasih kepada pasien kita mau melakukan apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita secara gratis pengetahuan itu diberikan, kita mau bagi-bagikan kepada masyarakat umum. Ya, jadi harus butuh suatu perubahan karakter. Oke, luar biasa banget ya dok. Mulia sekali dokter bahwa dokter sudah melakukan dan ingin sharing ke banyak orang ya dok. Jadi bukan cuma untuk dokter sendiri tapi dokter mau pasien dokter semua juga mengetahui diet ini dan bisa ngikutin ya dok. Nah Ya boleh. bahkan kemarin saya sempat ketemu Menkes ya. Saya udah bicarakan kepada staf-staf beliau. Nah sangat antusias dari pemerintah. Karena diet ini akan mengurangi jumlah angka kesakitan di negara kita. Dan juga biaya BPJS yang sudah membengkak begitu besar. Tadi biaya-biaya asuransi itu bisa ditekan sekecil mungkin. Jadi saya bilang setiap manusia dan setiap dokter bertanggung jawab untuk melakukan program pencegahan. Ya, itu udah keharusan. Jadi saya maunya itu dibuat kurikulum khusus, tidak ada alasan lagi gitu. Ya dok. Oke, emang ini bagus sekali sih dok programnya. Jadi kita juga sebagai dokter memberikan program preventif ya dok, bukan cuma terapeutik aja dok. Oke dok. Nah boleh nggak sih di share tipsnya dok gimana pasien-pasien dokter ini mau akhirnya ngikutin lifestyle-nya dokter? Nah yang paling banyak sih kapok dulu. Kapok itu dia udah kena sumbatan nih. Kemudian dia udah dipasang ring. Nanti beberapa lama kena lagi, sumbatan lagi, pasang lagi. Kemudian disuruh bypass. Ya dia sedih sekali segala macam. Kapok dulu atau ginjalnya memburuk. Atau kolesterolnya tidak terkontrol. Atau darah tingginya nggak kontrol. Kapok. Nah dari kapok itu biasa dia mau, saya sungguh-sungguh dok. Saya betul-betul dok mau sungguh-sungguh ikut dok. Saya udah kapok dengan penyakit-penyakit saya. Nah itu
paling banyak ya yang harapannya sudah putus, dia menemukan kita itu seperti di padang gurun, dia menemukan mata air. Dia bersuka cita, dia senang sekali ketemu kita dan ada harapan. Salah satunya adalah mantan presiden Amerika ya, Bill Clinton ya. Beliau termasuk pasien yang kapok, sudah di bypass, dipasang ring, nyumbat-nyumbat melulu. Maka itu beliau ngikut program Dean Ornish. Setelah itu nggak ada pasang cincin lagi, puluhan tahun. Tadinya setiap tahun pasang ring, sumbat kembali ISR. Maka itu dia, kemudian Pangeran Charles, ya sangat memuji dan memuja Profesor Dean Ornish dengan program lifestyle-nya. Ya, kemudian juga kita memberikan harapan kepada pasien-pasien, terutama pasien-pasien yang mempunyai riwayat keluarga kena kanker. Saya bilang kanker jenis ini bisa dicegah dengan mengubah makanan. Kamu masih ada harapan, jangan menganggap bahwa kanker itu adalah genetik. Pasti kamu kena karena saudaramu udah ada yang kena kanker. Jangan, kita kasih harapan dengan mengubah pola hidup ini, kanker itu bisa hilang. Gitu. Kemungkinan kena kanker di masa mendatang bisa hilang. Bahkan kanker yang stadiumnya masih rendah itu bisa terkontrol. Ada banyak sekali laporan kanker jenis misalnya prostat, ya biarpun dia stadiumnya udah lanjut, itu mengecil. Sehingga terhindar, nggak usah lagi memerlukan kemoterapi atau radiasi. Kemudian kita harus memberikan informasi, maka itu salah satu programnya adalah podcast, YouTube. Nah sekarang itu sayangnya banyak sekali tersebar informasi-informasi yang tidak jelas. Ya, saya bilang itu disebabkan oleh orang yang satu, dia bukan orang medis, bukan dokter, bukan profesor, bukan siapa-siapa, yang nggak ada kredensialnya. Ya ngomongin tentang makan telur bagus, ngomongin tentang kolesterol itu LDL itu bagus, asal jangan makan gula, nganjurin diet keto. Apa kredensialnya, tanggung jawabnya apa? Maka itu sebagai dokter, kita itu di sumpah kedokteran, di kode etik itu, kita itu bertanggung jawab untuk memintarkan masyarakat. Ya, nah jadi saya bersyukur dengan undang-undang kesehatan yang baru bahwa pemerintah melindungi dokter-dokter yang mau melakukan edukasi. Ya karena ini penting sekali, siapa lagi yang mau melakukan edukasi kalau bukan dokter? Dokter itu adalah panutan, dia yang harus kasih contoh. Bukan hanya edukasi, dia harus menjalankan walk the talk. Jadi saya melaksanakan, bahkan saya share makanan saya. Siang-siang saya share kepada pasien saya, ya saya bikin kacang hijau, saya bikin salad, saya share sama pasien. Pak, Bu, kan nggak begitu nggak enak kan? Iya dok, ini mah bisa dimakan. Jadi kadang-kadang suami, kalau yang begini saya bisa makan, kalau dia yang masak nih dok, dia nunjuk istrinya, nggak enak dok. Nah, jadi kita kasih tahu menunya isinya apa, kita kasih tahu apa tuh resepnya apa sih untuk makanannya itu supaya enak. Jadi kita dengan suka hati gitu kita membagikan ilmu ini. Tujuannya adalah supaya pasien ini menjadi sehat. Tujuan yang tadi Yuda bilang tujuannya sangat mulia. Nah ini program ini seharusnya sangat didukung oleh pemerintah ya. Dan juga harus didukung oleh ID dan asosiasi yang lainnya. Karena kita nggak bisa bekerja sendiri. Jadi kalau di luar negeri itu ada orang menyebarkan hoax yang bahaya itu langsung di counter oleh asosiasi. Ya dalam hal ini belum ada asosiasi yang mau mengcounter hal-hal yang tidak benar gitu. Nah dari itu kita punya kebiasaan jelek. Jadi rakyat kita ini kalau ada YouTube yang isinya edukasinya nilainya 10 tetapi panjang, nggak ada yang mau nonton. Maunya nontonnya yang isinya hoax-hoax, yang menyesatkan, yang menarik ya, disuruh makan telur banyak, ya, ada yang bilang makan babi sebanyak-banyaknya itu sehat, nah, dia mau nonton yang begituan. Tapi kalau yang edukasi yang kita lakukan yang sungguh-sungguh ya, kita banyak sebetulnya teman dalam bahasa Amerika, nah itu nggak ada yang nonton. Yang nonton orang Amerika jutaan view, tapi kalau orang kita hampir nggak ada yang nonton karena satu bahasa Inggris, kedua panjang-panjang, kita maunya TikTok penghiburan gitu. Ya, yang itu akan membuat masyarakat makin jatuh kesehatannya. Karena dia akan disesatkan, akan mendapatkan informasi-informasi yang sifatnya adalah merusak badan dia dan dia percaya gitu. Maka itu kita harus mengcounternya dengan kita giat melaksanakan banyak podcast dan YouTube yang sifatnya edukatif ya. Tadi role model pentingnya.
Kita ngadakan banyak meeting, kadang-kadang kita undang pasien-pasien kita kasih edukasi. Bahkan saya membina grup WhatsApp. Ya, jadi pasien-pasien itu boleh tanya. Habis kita masak, kita fotoin. Kadang-kadang kita panggil waktu saya masak, prepare food, kita suruh suster fotoin supaya tahu makanan saya apa, cara preparationnya apa. Nah, kedepannya mungkin kalau lebih maju kayak Profesor Dean Ornish, Profesor Esselstyn, ada kursus-kursus. Jadi kursus seminggu kayak camping di puncak, di Bali atau di apa, kita adakan kursus baik pasiennya maupun istrinya atau carernya yang mengurusi pasien tampil, nanti kita kasih tahu pola hidup kita. Kita kasih tahu program kita. Harus apa aja, misalnya harus olahraga jenisnya apa. Nah itu juga nantinya ke depannya banyak investor-investor akan bikin olahraga dengan alat-alat khusus untuk pasien-pasien ini. Kan pasien ini udah relatif tua kan, juga relatif disable kan, maksudnya ada yang kakinya pincang bekas kena stroke atau apa. Jadi alat olahraganya khusus. Kita harus nantinya ke depannya harus menggalakkan center itu supaya kalau bisa yang tadinya jalannya pakai tongkat bisa jalan kembali. Ya minimal bisa mandiri lah gitu. Nah itu ke depannya ini program ini sangat complicated sebetulnya. Dan kita butuh banyak bantuan. Oke Dok, boleh nggak sih di-share Dok menu-menu dokter sehari-hari itu seperti apa? Kan tadi dokter udah sempat mention ya, pagi minum jus buah dan jus sayur, siang makan kacang hijau ya Dok, malam makan buah lagi. Jadi sama sekali dokter udah nggak makan daging merah Dok? Makan tapi sesuai dengan perjanjian tidak lebih dari 50 gram per minggu. Dalam 1 minggu Dok? Yes. Dan saya lebih pilih ikan sama ayam. Ikan sama ayam, daging merah hampir enggak. Ikan sama ayam ya 5-10%. Ikan ayam pun saya masaknya dengan jalan bukan digoreng tapi dikukus. Dikukus atau ditim atau di sup. Gitu. Nah, tetapi kalau pasien itu istrinya sangat berbakat, wah dia bisa makan banyak variasinya. Bukan hanya kacang hijau, saya ini kejepit maksudnya makanannya saya makan yang paling sehat apa itu saja gitu. Dia bisa makan kacang merah, dia bisa bikin kacang hitam, dia bisa bikin beras coklat, dia bisa bikin yang lain-lain lah, masih banyak variasi. Dia bisa bikin sup tomat, sup mushroom, sup tahu, sup vegetable, sup brokoli, banyak sekali itunya bukunya tentang bikin diet nih. Udah gitu dia bisa bikin berbagai macam salad, buah-buahan bebas ya, kecuali yang gemuk ya, kurangin alpukat sama durian karena banyak mengandung kalori. Jadi bukan hanya apa yang saya makan tuh, saya ini scientist. Jadi kayak film Albert Einstein, Oppenheimer gitu. Scientist itu nggak begitu mikirin apa yang dia mau makan, pagi apa siang malam, yang ada dia makan. Gitu, itu namanya scientist. Karena waktunya dia itu dia habis untuk neliti. Ya, nah waktu saya habis untuk menjalankan program ini sama saya kebetulan intervensional kardiologis cukup sibuk. Jadi waktu saya banyak habis. Jadi makan saya butuh waktunya cuma 2 menit. Makan kacang hijau itu 2 menit, makan blenderan 2 menit, 3 menit. Jadi waktu makan saya total 1 hari 10 menit. Dulunya waktu siang pergi cari ke restoran 1 jam. Malamnya setengah jam, paginya setengah, makan 2 jam. Sekarang tinggal 10 menit. Gitu. Jadi dari segi waktu sangat efisiensi mengikuti program kita. Ditambah super sehat. Baik Dok. Nah sebagai dokter jantung ahli intervensi dokter, kapan sih dokter menyarankan pasien dokter cukup dengan diet dan perubahan pola hidup? Kapan perlu tetap ini harus intervensi? Oke, jadi kita semuanya berdasarkan guideline dari American College of Cardiology dan European Society of Cardiology. Symptomatic patient, despite optimal medical treatment, ya itu kalau mempunyai sumbatan di atas 70% itu harus kita lakukan intervensi. Ya, nah kalau sumbatannya antara 50-70% kita ada alat yang namanya FFR, dimasukin semacam kawat, nanti ketahuan tekanannya diukur, tekanan distal dibandingkan dengan tekanan proksimal. Nah itu kalau positif itu lakukan intervensi, kalau negatif tidak usah lakukan intervensi. Kemudian ada lagi
alat iFuse sama OCT yang mana kalau kita lihat plaknya itu kelihatan vulnerable plak yang banyak lipid core-nya atau lemak di inti lemaknya itu maybe kita lakukan intervensi. Tapi kalau di bawah 50% itu adalah kandidat terbaik untuk kita punya program. Karena kita bisa kecilin. Di program kita ini juga lifestyle itu harus olahraga. Kalau dia besar sumbatannya, kita takutnya pada waktu olahraga dia terkena serangan jantung. Meninggal kita dituntut. Jadi kesalah. Jadi jangan sampai dia terjadi apa-apa. Nah kalau di bawah 50% aman ya. Kalau perlu kita lakukan tes fisiologi seperti treadmill, tidak ada perubahan EKG, itu aman. Kita masukkan program lifestyle kita. Yang tadi saya bilang banyak pasien mengecil udah. Ya, kayak saya sendiri gitu, 50%, pas waktu saya terakhir kateter, sumbatan saya tinggal 10%. Jadi mengecil benar-benar. Ya. Nah, yang kedua adalah program pencegahan ISR. Jadi kalau sudah dilakukan pemasangan cincin, kita mau pasien itu jangan balik-balik terus melakukan pemasangan cincin ulang. Jadi dia melakukan program ini supaya angka ISR-nya itu, instant restenosis itu bisa ditekan serendah mungkin. Kalau bisa kalau bisa 0%, ya. Nah, tapi saat ini kita masih sekitar 2%, terutama dengan lifestyle. Yang ikut lifestyle ya, bukan yang nggak ikut ya. Kalau nggak ikut lifestyle seperti angka dunia sekitar 10 sampai 20% ya. Nah, ISR itu juga kebetulan saya ada buku ini ya. Buku ini kita ada semuanya saya tulis tentang program yang tadi kita bicarakan. Jadi ISR itu banyak tergantung daripada jenis stent yang dipasang, jumlah stent yang dipasang, siapa yang melakukan tindakannya. Kemudian waktu tindakan dibantu dengan alat-alat khusus, misalnya penuh kapur kita ada alat yang disebut rotablator, ada yang alat yang disebut IVL, segala macam gitu. Nah, kemudian juga sekarang dengan pengiritan dana ya dari beberapa pihak asuransi itu kita lebih hati-hati lagi. Artinya barang yang dipakai tidak bisa sebanyak dahulu. Artinya program ini menjadi sangat penting saat ini. Jadi kalau udah sumbat jangan kamu sumbat-sumbat lagi karena nantinya suatu hari kamu nggak diganti lagi. Gitu. Kamu harus tanggung jawab sendiri, jangan sampai dikit-dikit sumbat-sumbat gitu. Nah, dari faktor pasien yang paling penting adalah genetik ada menyebabkan ISR. Metabolik juga ada, misalnya pasien kencing manis kemungkinan ISR lebih besar. Cuma makanan paling penting. Dari data kita, dia bisa membuat angka ISR itu menjadi serendah mungkin. Kita dulu ya pernah ada pengalaman dengan profesor-profesor dari Jepang mengerjakan kasus-kasus CTO yang super sulit, kerjainnya udah 1 jam sampai kadang-kadang 3 jam, sudah terbuka, bagus. 1 tahun kemudian hampir 90% pasiennya ISR semua. Waktu itu kita belum tahu program diet ini. Jadi sia-sia yang kita kerjakan. Dia kembali nyumbat kembali gitu. Ya, nah sekarang dengan adanya diet ini kita semakin semangat bahwa kasus-kasus ini kalau kita lakukan modifikasi dengan diet kita bisa mengurangi angka ISR itu. Jadi penting banget ya dok, meskipun udah terpasang ring berarti bukan berarti nggak bisa terjadi sumbatan lagi. Bisa sumbatan lagi, bahkan balik-balik akan pasang ring terus ya dok. Jadi benar-benar perubahan lifestyle tuh sebegitu pentingnya ya dok. Yes. Bahkan itu sering saya kasih tahu pasien di muka sebelum pasang ring. Hati-hati dengan yang namanya ISR, instant restenosis. Kamu pikir baik-baik, kamu mau ikut diet gak sebelum pasang ring? Ya, jangan nanti nyesel. Nah tadi saya bilang banyak pasien nyesel kapok baru udah terjadi beberapa kali sumbatan baru akhirnya ikut program lifestyle kita. Tapi kan ya yang disayangkan kalau misalnya tidak bisa tertolong ya dok, itu kan sangat disayangkan ya. Jadi jangan sampai meninggal. Terjadi ya dok. Jangan sampai terjadi stenosis kembali ya dok. Oke dok. Nah untuk selain pemasangan stent dok, ada teknik apa lagi sih dok untuk secara intervensi, ada teknik kah yang terbaru dok untuk sumbatan jantung? Nah ini getting very interesting. Kita ada yang teknologi yang disebut drug-coated balloon. Ya, jadi balon dilapis obat itu untuk menggantikan stent.
Jadi kalau stent itu kan ada benda asing yang ditinggal di dalam pembuluh darah pasiennya. Kalau ini nggak ada benda asing. Jadi murni seperti pembuluh darah dia. Kita cuma melepaskan obat di sana. Kita gempet itunya sumbatannya supaya pecah ya. Kemudian kita nempelin obat di sana. Nanti dengan proses dari tubuh itu plaknya makin lama makin mengecil. Oke, jadi nggak ada pemasangan Nggak ada pemasangan ring ring. sama sekali, Dok? Ya, cuma diberikan obat. Nah, kenapa? Karena kemungkinan kalau orang dipasang stent tadi, kemungkinan terjadi instant restenosis itu tetap berjalan. Ya, kemudian juga ada yang disebut stent thrombosis. Itu angka kejadian 1-2% per tahunnya. Itu tetap akan terjadi seumur hidup gitu. Jadi kalau kita bisa menghindari terutama pada pasien-pasien muda, kita melakukan DCB aja. Supaya jangan ada benda asing yang terpasang di tubuhnya. Oke, tapi nggak bisa semua orang itu dipasang balon aja ya, Dok? Enggak, kadang-kadang ada beberapa tipe, ada kriterianya. Kalau misalnya dia pada waktu kita buka pakai balon khusus, dia pecah, dia mengalami diseksi yang lumayan parah, yang disebut dalam kedokteran diseksi tipe A atau B ke atas ya, tipe C. Nah itu kita lakukan dengan pemasangan ring, terpaksa. Tapi jumlah ringnya akan sangat kita kurangi saat ini. Jadi kalau orang ada sumbatan mungkin ringnya biasanya banyak, sekarang jadi ringnya sedikit. Kebanyakan kita melakukan dengan DCB. Dan kemudian yang lainnya juga pasien-pasien dengan resiko pendarahan. Kalau dengan pemasangan ring karena dia benda asing kita harus kasih dia pengencer darah yang banyak. Atau pasien-pasien yang kebetulan perlu operasi lainnya yang bisa menyebabkan pendarahan. Nah ini DCB ini sangat cocok. Dari penelitian banyak orang yang dilakukan balon, kalau stent itu kan bisa mengalami instant restenosis, bisa menjadi lebih kecil nanti di dalamnya, diameter dalam stentnya itu. Kalau ini malahan mengalami positif remodeling, makin lama makin besar. Kita udah ada beberapa pasien kita lihat tambah besar. Jadi bagus sekali. Setelah 1 tahun bagus sekali. Jadi udah nggak ada benda asing, pembuluh darahnya bagus sekali seperti kembali seperti normal. Nah kemudian juga pasien kita kan nunggu ya, kita nggak tahu nanti kalau ke depannya ada teknologi seperti artificial intelligence, perubahan gen. Nanti kalau orang sumbatan jantung bisa gennya kita ubah menjadi sembuh gitu. Nah alangkah baiknya kalau dia tidak ada benda asing yang pernah ditanam di sana. Jadi masih utuh pembuluh darahnya. Jadi kalau nanti dikasih terapi gen ya bagus sekali gitu. Jadi pasiennya akan sangat puas gitu. Nah juga kadang-kadang kalau pasien dilakukan pemasangan stent terlalu banyak, itu kalau kita waktu mau melakukan bypass, itu akan susah menyambung grafnya. Maka itu kita selalu coba menghindari pemasangan stent itu. Dengan DCB itu masih bisa grafnya itu ujungnya itu masih bisa disambung dengan graf pada waktu melakukan bypass. Oke dok. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir dok. Gimana sih pendapat dokter tentang pasien-pasien di Indonesia yang berobat ke luar negeri dok? Oke, pasien-pasien yang berobat ke luar negeri itu ya itu kebetulan multifaktorial. Karena kita pelajari dulu kesaksian daripada mereka. Ya, kebanyakan kita malahan di center kita berhasil menarik pasien yang dari luar negeri balik lagi ke sini. Itu kebanggaan buat kita. Karena bagi saya ini merupakan hal yang aib ya bagi kita ya. Karena kenapa kok sampai mereka berobat ke luar negeri? Bagi saya sesuatu yang sangat memalukan. Ya karena saya dulu dididik di UI, kemudian saya waktu itu juga bukan menyombongkan diri ya, saya juara satunya dan begitu masuk UI juga nilai tertinggi seluruh Indonesia itu. Nah itu sesuatu prestasi yang saya harus sumbangkan kepada negara ini. Ya kenapa kita kalah gitu? Kenapa pasien-pasien ini sampai pergi ke luar negeri ini kenapa? Nah salah satu yang mereka komplain itu adalah di Indonesia ini diagnosis dokter A, B, C, D, E beda semua. Masing-masing dokter beda diagnosisnya. Kemudian diagnosisnya beda lagi.
dengan di luar negeri. Diagnosisnya beda, penanganannya beda. Diagnosis beda kan, penanganannya beda kan. Yang kedua, komunikasinya dok. Saya baru masuk, 1 menit, 2 menit dok. Boro-boro mau ngomongin soal makanan. Komunikasinya aja cuma 1-2 menit. Ya. Ketiga, kadang-kadang mereka bilang alat-alat tertentu belum ada dok. Di luar negeri udah lebih lengkap. Begini. Nah ini kan, maka itu kita harus bekerja sama dengan pemerintah. Kita harus mencoba satu, improve kita punya tenaga medis. Bahwa kita bisa melakukan, ini kan bahasa Indonesia kan. Harusnya kita lebih komunikatif daripada, masa dia pasien lebih membanggakan dibanding dokter Singapura lebih komunikatif dari dokter Indonesia. Ini kan memalukan sekali. Itu kan Singapura bahasanya apa? Bukan bahasa Indonesia. Dia bahasa Inggris. Nah kok bisa lebih komunikatif dari kita? Sedangkan bahasa Indonesia adalah bahasa kita. Nah, itu sesuatu yang sangat memalukan. Kemudian salah diagnosis. Kita harus belajar dong kenapa bisa salah diagnosis. Nah, maka itu saya tadi bilang kita pakailah guideline dari luar negeri. Kita banyak pasien yang dia puas. Dia sudah berobat ke saya, dia ekonominya ke luar negeri, kita pakai guideline luar negeri kok. Dia bilang, wah dokter Yu ini pasti pakai guideline luar negeri. Soalnya kolesterolnya ini maunya segini nih angkanya. Ini angka luar negeri nih. Saya mau kolesterol itu kalau pasien sudah sering kena serangan jantung, kena sumbatan jantung itu di bawah 40. Nah, itu sesuai dengan guideline Amerika. Ya. Nah kemudian jadi kita harus improve komunikasi. Komunikasinya itu harus yang tepat. Dan kita sebagai dokter, ya, kita sudah siap, harus ready untuk pasien kita. Jadi jangan matiin handphone. Kalau mau matiin handphone jangan jadi dokter. Saya bilang gitu. Karena pasien membutuhkan kita. Kita bisa bayangin kalau itu bapak kita atau mama kita, ya jantungnya sakit atau kena serangan jantung, kita tentunya mencari pertolongan secepat mungkin. Benar gak? Nah kita jangan selfish. Nah kadang-kadang pengalaman adalah guru yang terbaik. Karena kita mau melakukan apa yang kita lakukan pada pasien kita seperti kita mau dokter lain lakukan pada diri kita. Kita harus kasih edukasi terus. Jangan pasien kita itu kena tipu ya. Saya salah satu dokter yang memerangin hoax. Hoax itu. Jadi kalau ada kayaknya waktu itu juga di Malaysia katanya ada alat sedot apa segala macam. Saya tanya pasiennya nggak ada dong, nggak disedot, saya dipasang cincin. Dia cuma promosi doang, bilang ada alat sedot katanya bisa menggantikan cincin. Padahal pasiennya dipasang cincin. Nah itu harus kita jelasin kepada pasien bahwa itu adalah suatu bentuk hoax ya. Nah kita harus juga care sama pasien kita. Care itu bukan hanya cuma urusan medis. Care itu juga urusan makanan, jadi kita jangan anggap ringan. Misalnya pasien bilang, dok ini makanannya kan saya darah tinggi dok, ini keasinan. Saya cobain, saya bilang gila memang betul asin, saya minta maaf. Kita panggil chefnya, kita panggil pelayannya bahwa makanan ini terlalu asin, gak bisa untuk pasien. Jadi kita menunjukkan care yang betul-betul dari hati gitu. Jadi pasien tuh bisa merasakan, wah ini dokter benar-benar care. Bahkan kalau kayak begitu Singapura sama Malaysia gak mungkin menang. Karena ini orang kita sendiri loh. Masa kita bisa kalah di medan perang sendiri ya. Nah udah gitu juga mungkin ya udah waktunya pendidikan di Indonesia ini memakai bahasa Inggris sebagai second language. Kita kendalanya masalah bahasa. Jadi biasakanlah kalau di rumah sakit coba sesama sejawat memakai bahasa Inggris ya. Cuma kan gak semuanya level Inggrisnya sama ya. Jadi saya kadang-kadang lihat saya sedih gitu kalau pembicaranya orang kita dibandingin dengan pembicaranya dari Singapura. Oh jauh sekali. Singapura second language, English. Malaysia lebih bagus dari kita. Nah itu aja udah kelihatan dari segi bahasa udah grogi. Karena bahasanya bukan bahasa Inggris sebagai second language-nya ya. Nah alat-alat canggih harus dipermudah untuk diadakan di Indonesia. Kalau enggak kita nggak bisa bersaing. Kalau terus-terus begini ya, Presiden selalu mengeluhkan kenapa waktu itu 170 triliun pergi tiap devisa tiap tahunnya pergi ke luar negeri. Pemerintah juga ikut Menkes segala macam ikut menghimbau masyarakat agar berobat ke dalam negeri. Tapi kalau kita tidak ada perbaikan sama sekali, bagaimana masyarakat itu bisa percaya sama kita gitu. Nah salah satunya program ini kita sudah banyak membawa karena program ini belum ada di Malaysia, belum ada di Singapura. Program kita ini dan juga care.
care itu artinya kalau you mengurus makanan itu hal yang paling pokok dalam hidup kita. Ya, basic makanan. You bisa tahu bayi, kalau you punya bayi. Bayi itu kalau you kasih makan tiap hari, dia akan dekat sama you. Karena you yang nyuapin ke mulut dia makanan itu. Dia akan sayang, maka itu biasanya bayi lebih sayang mama daripada papanya. Ya, karena yang mulai menyusui dari dia muncul di dunia ini adalah ibunya. Nah, saya bilang juga sama, belajar dari teori bayi itu, kita sebagai dokter, kita yang ngatur makanan si pasien. Jadi kita seperti ibunya pasien. Nah, bisa bayangin. Maka itu saya bilang cepat atau lambat kalau pasien ini udah sadar betapa murninya hati kita ingin membuat pasien itu sehat. Apalagi kalau kanker, saya bilang ya, orang punya banyak uang kalau kena kanker ya, itu kualitas hidupnya hilang. Selain uangnya habis banyak. Jangan sampai kena kanker. Maka itu ubah pola hidup. Ya kena jantung masih bisa pasang ring, tapi jangan terus-terusan pasang ring, mau sampai kapan? Sayangi jantung Anda gitu. Ya, jadi ubah pola hidup, sembuhkan kencing manisnya, sembuhkan darah tinggi, berat badan turunin. Jadi ke depannya saya yakin kalau kita dengan bahu-membahu ya, maka kita akan berhasil membawa pasien-pasien ini kembali ke negara kita. Dan negara kita nanti sesuai dengan impian bisa menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Baik dokter. Wah luar biasa banget ya dokter Desat ini. Selain mengobati, tapi dokter juga benar-benar langkah utamanya adalah dokter juga mencegah ya dok, supaya pasien-pasien itu nggak terkena berbagai penyakit. Jadi bukan cuma sakit jantung, tapi sakit kanker pun bahkan bisa dicegah melalui program diet ini ya dok. Nah ini langkah yang luar biasa yang kita tuh memang jarang dapetin ya dok, prevensi-prevensi yang sebenarnya penting banget dok untuk memperoleh hidup yang sehat, yang tidak ada sakit apapun ke depannya ya dok. Amin. Oke dok. Baik, terima kasih banyak dokter Desat atas waktunya dan ilmunya yang telah dokter sharing ke kita nih. Nah semoga podcast kali ini bisa berguna untuk sahabat-sahabat bedside sekalian di rumah. Kita dokter Desat ini ilmunya udah kemana-mana, belajarnya udah jauh-jauh. Jadi kita harus dengerin dan kita harus contoh apa yang sudah beliau lakukan selama ini. Jadi kita nggak perlu lagi mencari ilmu sampai ke Amerika juga gitu untuk dengerin bahwa oh ada ilmu ini loh ternyata, bahwa penyumbatan jantung aja bisa mengecil dengan program diet ini. Baik, terima kasih dokter. Untuk sahabat-sahabat bedside yang ingin berkonsultasi secara langsung dengan dokter Desat, boleh langsung datang ke rumah Bedside Hospital. Boleh juga melalui telekonsultasi dengan menggunakan Vina. Dan juga untuk sahabat-sahabat bedside jangan sampai ketinggalan podcast-podcast selanjutnya bersama dengan dokter-dokter spesialis, terutama dokter Desat. Dengan cara like, subscribe, dan ikuti terus perkembangan seputar kesehatan dari Bedside Hospital. Saya Dr. Jessica sebagai host podcast Bedside pamit undur diri. Terima kasih.